Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tokoh karya sastra M. Qasim dan menjelaskan karya-karyanya. Pada biografi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Qasim yang dikenal sebagai Bapak Cerpen Indonesia. Muhammad Qasim lahir pada tahun 1886 di Muara Sipongi, Sumatera Utara, dan wafat pada tahun 1973. Beliau beragama Islam dan bekerja sebagai guru sekolah dasar, pengajar sekaligus pengarang sastra yang produktif. Muhammad Qasim dikenal sebagai penulis cerpen, novel, dan penerjemah. Beberapa karya terkenalnya antara lain Teman Duduk yang terbit pada tahun 1936, serta Pemandangan dalam Dunia Kanak-kanak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1928. Sebagai seorang penulis, Muhammad Qasim memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Dalam karyanya mencerminkan transisi bahasa dari Melayu rendah ke Melayu tinggi yang menjadi dasar bahasa Indonesia saat ini. Karena kontribusinya yang besar, beliau kemudian dikenal sebagai pelopor cerita pendek Indonesia. Selanjutnya, karya-karyanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan karya-karya pada Muhammad Qasim. Yang pertama ada Teman Duduk. Karya ini menggambarkan kehidupan masyarakat dengan cara yang sederhana namun dengan penuh makna. Nah, melalui tokoh Teman Duduk ini, Muhammad Qasim menampilkan kebijaksanaan dalam kesederhanaan, yaitu bahwa orang yang benar-benar pandai bukanlah yang banyak bicara, melainkan yang tahu harus diam dan kapan harus berbicara. Jadi kesimpulannya pada cerita ini yaitu mengajarkan nilai moral tentang kebijaksanaan, kesopanan, dan pentingnya memahami situasi sebelum bertindak ataupun berkata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, karya sastra M. Qasim yang kedua adalah Pemandangan dalam Dunia Kanak-kanak. Nah, karya ini tuh berawal dari sayembara yang dilaksanakan oleh Balai Pustaka pada tahun 1924. Nah, pada saat itu M. Qasim ini mengirimkan karya cerpen yang berjudul Pemandangan dalam Dunia Kanak-kanak ke Balai Pustaka. Kemudian siapa sangka ternyata karya tersebut itu berhasil menarik perhatian Dewan Juri karena dinilai mampu menggambarkan dunia anak-anak dengan realistis, jujur, jenaka, dan sederhana. M. Qasim juga menggunakan bahasa yang menjadi daya tarik utama karena menggunakan bahasa Melayu yang komunikatif, bersih, dan mendidik, dan menjadikannya selaras dengan standar bahasa di Balai Pustaka pada tahun itu. Kemudian karya ini tuh juga menjadi tonggak awal cerita anak-anak modern di Indonesia dan menjadi contoh penting dalam perkembangan sastra nasional. Karena kan sebelum diterbitkannya karya cerpen dari M. Qasim ini kan sebelumnya cerita-cerita cerpen di Balai Pustaka itu kan banyak mengambil tema tentang adat istiadat yang dilarang, kemudian rasa tolak akan pemerintah pada saat itu dan sebagainya. Kemudian karya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu bentar.
Baik, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bertengkar dan berisik. Cerita ini tuh memperlihatkan perilaku manusia dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Melalui kisah sederhana Muhammad Qasim, mengingatkan pembaca tentang pentingnya menahan emosi, menghargai pendapat orang lain, dan memilih jalan damai. Nah, kesimpulannya karya ini tuh memberikan pelajaran moral bahwa pertengkaran hanya menimbulkan jarak, sedangkan komunikasi yang tenang dan penuh pengertian dapat mempererat hubungan antar manusia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini terdapat kutipan dari karya Muhammad Qasim, yaitu Teman Duduk. Saya akan membacakan kutipan tersebut. Orang yang pandai bukanlah yang banyak bicara, tetapi yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berkata. Nah, pada kutipan ini mencerminkan nilai moral dan kebijaksanaan yang menjadi ciri khas karya-karya pada Balai Pustaka, yaitu yang mengajarkan etika, kesopanan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 2 topik yang diambil dari presentasi ini tuh ada pembahasan diskusi. Yang pertama, apa sih kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern Indonesia? Yang kedua, bagaimana sih IPTEX itu membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup. Jadi, Balai Pustaka itu memiliki peran besar dalam perkembangan sastra modern di Indonesia karena menjadi wadah lahirnya para sastrawan awal seperti itu tadi M. Qasim, Marah Rusli, dan Sultan Takdir Alis Jabana yang memperkenalkan bentuk karya sastra dengan bahasa Indonesia yang baik dan teratur. Nah, melalui Balai Pustaka ini, sastra Indonesia itu beralih dari bentuk tradisional menjadi karya tulis yang modern yang mengangkat tema pendidikan, moral, dan kehidupan sosial. Nah, di sisi lain, perkembangan IPTEX itu membantu kita memahami sejarah sastra nih secara lebih hidup. Misalnya melalui digitalisasi karya, film adaptasi, dan akses informasi daring yang memudahkan pembaca menelusuri konteks sosial dan budaya. Nah, dengan demikian itu, Balai Pustaka dan IPTEX itu sama-sama berkontribusi dan berhubungan dalam melestarikan sekaligus menghidupkan kembali semangat sastra Indonesia di masa modern ini. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Gak usah. Ya, presentasi dari kelompok kami saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.